warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurani dari kelas 11 TJKT 2. Saya akan menyampaikan seputar macam-macam klasifikasi jaringan komputer. Macam-macam klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama, yaitu jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografisnya. Berdasarkan jangkauan geografisnya, jaringan komputer terbagi menjadi 4, yaitu 1. Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, sekolah, atau yang lebih kecil. Ciri-ciri dari jaringan LAN adalah mempunyai pesat data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografis yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Ciri-ciri dari jaringan MAN yaitu cakupan wilayah jaringan lebih luas. Pemeliharaan jaringan MAN memerlukan waktu yang tidak sebentar, mempermudah dalam hal berbisnis, dan juga keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Ciri-cirinya adalah cakupannya wilayah jaringannya lebih luas dari LAN dan MAN, biaya operasional yang dibutuhkan lebih tinggi, sangat rentan terhadap bahaya pencurian data-data penting, perawatan untuk jaringan WAN lebih berat. Yang keempat yaitu Personal Area Network atau PAN. PAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak sangat berdekatan, yaitu hanya berjarak 4-6 meter. Contohnya pada saat menghubungkan HP dengan komputer, komputer dengan printer, dan lain-lain. Kemudian, ada jaringan komputer berdasarkan peranan dan hubungan komputer. Jaringan ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Client server. Client server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yaitu pihak client dan pihak server. 2. Peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer, tidak ada komputer server ataupun komputer klien, karena setiap komputer pada jaringan peer-to-peer bisa menyediakan layanan atau fungsi server dan menjadi pengakses layanan atau fungsi klien. Selanjutnya yaitu jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Adapun beberapa jenis topologi jaringan komputer, antara lain 1. Topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Adapun kelebihan dari topologi bus adalah biaya jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Sementara itu, kelemahannya adalah tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lalu lintas hanya bertumpu pada satu kabel. Yang kedua yaitu topologi star. Dinamakan topologi star karena bentuk jaringan rute dan node mirip dengan bintang. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub atau switch dalam sebuah jaringan. Adapun kelebihan topologi star adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan. Kemudian kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan mempengaruhi rute yang lain. Sedangkan kelemahannya, yakni apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star bakal tersendat semua. Jenis topologi jaringan yang ketiga adalah topologi ring. Ini merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi.
Yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian, pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman lantaran dilakukan melalui rute khusus. Sementara itu, kelemahan dari topologi mesh adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan kabel jaringan. Kemudian yang kelima yaitu topologi tree. Topologi tree adalah metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub yaitu utama dan sekunder. Kelebihan dari salah satu jenis topologi jaringan komputer ini adalah mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama. Penggunaan dua hub seperti itu bisa memperpendek jarak tempuh data dari satu komputer ke yang lain. Sementara itu, kelemahan dari topologi tree adalah apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem dalam satu jaringan bakal bermasalah. Jenis topologi jaringan komputer yang keenam adalah topologi hybrid. Ini merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengombinasikan beberapa jenis topologi jaringan komputer, misal topologi star dan ring. Kelebihan dari topologi hybrid adalah memberikan keleluasaan untuk mengatur skema jaringan. Di sisi lain, kombinasi topologi jaringan komputer dalam topologi hybrid bakal membawa tiap kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang dipakai. Demikian penjelasan seputar macam-macam klasifikasi jaringan komputer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.